Bahwa pada sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami, ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang. Pak Jokowi mungkin tahu disebutkan siapa gitu loh, biar jelas. Nggak ada. Siapa? Anunya apa? Pak Jokowi mungkin tahu kepentingannya apa, saya terus untuk itu kepentingannya apa, coba logikanya. Jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, celah saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus tuh, tapi ada batasnya. Kita masih banyak masalah bangsa dan negara yang harus kita sama-sama cermati bersama, bagaimana kita membangun bangsa dan negara bersama-sama. Bangsa ini perlu kita bangun, gak bisa sendirian. Bangsa ini harus kita bangun bersama-sama. Jadi semua yang mempunyai kontribusi, yang mempunyai pemikiran baik untuk bangsa ini, ya marilah, ayo kita sama-sama bangun bangsa ini dengan pemikiran positif ke depan. Jadi sudahi hal-hal yang kemudian hanya membuat kita ini terpecah belah. Sahabat usia Mas, ya, pada saat ini atau akhir-akhir ini memang suasana politik di Indonesia itu semakin heboh, ya, terutama suasana perpolitikan tentang Presiden ke-7 Joko Widodo. Padahal dia sudah lengser loh, sudah 5 bulan loh, tapi kok ya masih diperbincangkan terus. Dan beliaunya, Joko Widodonya juga menyambut dengan antusias. Gimana tidak? Ya, karena mungkin dia merasa dijelek-jelekan, mungkin dia merasa difitnah. Itulah yang menyebabkan Pak Jokowi terus-menerus bergairah untuk tampil ke depan, ya, tampil di depan publik, maksud saya begitu. Nah, yang paling terakhir Deddy Sitorus, ya, orang PDIP, ya, ketua PDIP yang melontarkan sebuah pernyataan bahwa pada 14 bulan Desember itu, ya, dia menceritakan bahwa di PDIP ini didatangi orang yang mengaku utusan, ya, bahwa utusan ini meminta 2 hal, yaitu Hasto supaya mengundurkan diri dari sekjen partai PDIP dan Jokowi untuk tidak dipecat. Nah, rupa-rupanya ini didengar dengan baik oleh Joko Widodo, dan ujung-ujungnya beliau menyatakan, saya ini dicela, ya diam, dikatakan yang kurang baik, ya diam, tapi akhirnya kan dia menyatakan ada batas kesabaran. Nah, rupa-rupanya inilah yang menjadikan konflik, ya, yang semakin meningkat, ya, konflik yang akhirnya berujung, ya, oleh masyarakat dinilai itu antara konflik Joko Widodo dengan Partai Demokrasi Indonesia. Apakah itu sebenarnya maksud dari apa yang dinyatakan oleh Deddy Sitorus? Tapi memang sebagian besar menyatakan itu adalah suara PDIP terhadap Joko Widodo. Nah, dari respon itu sebenarnya balik lagi, Deddy Sitorus juga merespon dengan rendah hati, ya.
karena Pak Joko Widodo ya tentu bicara soal logika, ya, dan tidak ada persoalan dengan PDIP, gitu. Lalu buktinya apa, gitu. Tapi Deddy Sitorus ini menyatakan, ya supaya bisa tahu persisnya ya, ayolah duduk bareng, ngopi bareng, ibaratnya begitu. Ya, mungkin saya juga memberikan tambahan ya, opini gitu. Ya, Dedi siap mentraktir minum kopinya gitu. Tapi ini hal yang luar biasa. Apakah itu strategi bahwa melalui komunikasi duduk bareng terjadilah hal yang mencairkan? Atau juga justru Dedi menunjukkan aku berani. Ya. Jadi menunjukkan keberanian untuk membuktikan siapa sih sebenarnya yang diutus itu. Siapakah orang yang menemuinya ya, di PDIP itu. Ya. Ternyata ini membawa dampak yang banyak, yang luas. Ya, Puan Maharani selaku Ketua DPP PDIP yang sekaligus juga Ketua DPR RI juga memberikan respon. Ya. Karena di bulan puasa ini tentunya hal yang baik, ya, bulan yang penuh berkah, ya, kita mestinya memikirkan tentang bangsa saja. Tapi balik-balik lagi kok ya, Pak Jokowi ini merespon lagi ya. Siapa sih yang mendahului? Ya, rupanya memang Jokowi tidak mau ngalah juga ini. Ia ingin membicarakan terus-menerus. Tapi kalau hanya dibicarakan di sebuah media sosial, ya nggak akan selesai. Memang satu-satunya jalan ya duduk bareng, lah dibicarakan dengan hati dan pikiran yang tenang, maka akan terjadi maksud-maksud apa yang dikemukakan oleh Deddy Sitorus dan apa yang diresponkan oleh Pak Jokowi itu. Dan lebih parah lagi, para relawan Joko Widodo ini juga ikut nimbrung loh. Baik itu Projo, baik itu Joman, baik itu Bara, ya, barisan Jokowi Presiden, ya, ikut nimbrung. Ya, rupa-rupanya merasa bahwa Joko Widodo ini difitnah gitu loh, difitnah, dijelek-jelekkan. Padahal di mata mereka pastilah Pak Joko Widodo ini orang yang baik, orang yang sabar, orang yang selalu bicara di depan, tidak mau bicara di belakang. Ya, ini jelas sekali. Ya. Malah yang paling terakhir ada pernyataan bahwa perlulah si Deddy Sitorus itu untuk meminta maaf. Permintaan maafnya harus dilakukan secara terbuka. Nah, ini kan ya hal-hal itu apakah benar sudah betul apa yang dikemukakan untuk responnya itu. Ya. Malahan ada yang lebih parah lagi pernyataannya. Ya. Artinya begini, Jokowi maupun pihak relawannya itu berani menghancurkan partai PDIP. Wah, ini kan sudah keterlaluan ya, keterlaluan. Jadi rupa-rupanya semakin sengit ya informasi atau opini atau entah itu data yang dibawa oleh Deddy Sitorus lalu dipublikasikan dalam media sosial. Ya, lalu ada tanggapan-tanggapan seperti itu. Nah, kalau itu betul-betul terjadi, pada akhirnya tidak ada jalan ketemu. Siapa sih yang untung sebetulnya? Ya, nggak ada yang untung dari kedua belah pihak. Semua hanya menjadi sebuah tontonan bagi masyarakat bahwa Presiden Joko Widodo setelah lengser ternyata hidupnya boleh dikatakan tidak damai, tidak tenang. Ya. Dia tidak bisa menjadi seorang negarawan.
Ya, karena hal-hal kecil aja direspon. Ya, siapapun yang ngomong selalu ada responnya. Kegiatan apa-apa sajalah itu pasti ikut meresponnya. Apakah itu dipancing oleh wartawan, apakah itu dipancing oleh netizen, ya, itu selalu memberikan tanggapan. Ya, cara memberikan tanggapan sih gayanya ya seperti itu Pak Jokowi. Gayanya kalem, kelemak-kelemek. Ya, tetapi kalau dirasa-rasakan gitu ya seperti orang yang gimana ya, mengejek ya nggak mengejek, tapi kok ya seperti itulah gaya berbicaranya, ya pelan, tegas, sambil senyum, itu gayanya. Nah, tapi masalah fitnah kopi ini bergabung jadi satu dalam kemasan politik sebetulnya pada saat ini. Nah, kira-kira apakah bisa terjadi komunikasi pertemuan antara Deddy Sitorus dengan Joko Widodo dalam sebuah kedai kopi memperbincangkan tentang hal-hal yang minta dibuktikan oleh Joko Widodo tadi. Kalau itu bisa bertemu, maka terjadilah perdamaian dengan baik. Maka akan selaras untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan rakyat, tetapi bukan untuk kepentingan pribadi. Pribadi Joko Widodo maupun pribadi dari Deddy Sitorus. Ya, apalagi ada tunggangan-tunggangan dari relawan-relawan. Ini yang menjadikan semakin keruh menurut saya. Bagaimana tidak? Kan ada pernyataan harus minta maaf secara terbuka. Itu bisa PDIP bisa diobrak-abrik. Apakah siapa namanya Deddy Sitorus pertama kali mengungkapkan bicara soal kelembagaannya tentang kepemimpinannya di PDIP? Tidak menyangkut itu. Ya. Sebetulnya bisa ditafsirkan itu pernyataan secara individu, pernyataan secara pribadi. Hanya dia seorang ketua DPP, maka itu bisa dibawa juga. Karena dua hal ada di dalam dirinya. Begitu juga Pak Jokowi, ya masih presiden ke-7. Faktanya kehidupannya masih dijaga ya oleh pas pampres lah, itu kehidupannya masih dijaga, nyawanya juga masih dijaga, masih dilindungi. Nah, ini semua bahwa Pak Joko Widodo memang orang yang dihormati oleh negara, oleh pemerintah. Karena itu siapapun mestinya tidak perlulah menjelek-jelekan. Tapi balik-balik lagi, memang Joko Widodo sedang dalam dilema untuk diperbincangkan oleh banyak orang. Ya, merupakan apa ya memang dilema lah. Kalau tidak diperbincangkan kok rasanya nggak benar, diperbincangkan rasanya juga nggak benar. Itulah kehidupan Joko Widodo pada saat ini. Apalagi ada hal-hal lain yang juga sedang mencuat tinggi, ya, juga melibatkan lembaga yang besar, ya, lembaga pendidikan. Nah, itulah kondisi dan keadaan Joko Widodo pada saat ini. Ya, terus-menerus dia menyatakan sesuatu, memberikan respon sesuatu, dan terus juga ada orang-orang yang terus memperbincangkannya. Apakah perbincangannya positif, apakah perbincangannya negatif, itu tidak jadi persoalan bagi kita. Karena memang Jokowi ini sebuah magnet untuk diperbincangkan pada saat ini. Oke, sampai ketemu. Bye-bye.